Salam teman-teman, hari ini saya mau sekolah minggu. Yuk teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan semangat ya. Shalom adik-adik, kita semua udah siap untuk dengar firman ya. Tapi sebelum itu, Kak Angel undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami supaya kami bisa menangkap firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Kalian boleh siapin catatannya dan juga Alkitabnya ya. Nah sekarang Kak Angel akan ajak kita untuk buka dalam Hosea 14 ayat yang keempat sampai ke-8. Kak Angel akan bacakan ayat yang ke-8. Hosea 14 ayat yang ke-8. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Wah, di sini ada banyak tanaman-tanaman ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, kita bisa menemukan banyak sekali tanaman-tanaman. Nanti Kak Angel akan jelaskan maksudnya. Nah, kita baca lagi ayat yang kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Di sini ada satu kata yang menarik, yaitu tergelincir. Nah adik-adik masih ingat gak nih pesan minggu lalu? Tentang hati-hati tersandung. Nah ada kata tergelincir dan tersandung, kira-kira maksudnya apa ya? Ternyata itu sama adik-adik. Nah kenapa sih bangsa Israel bisa sampai tergelincir? Ternyata mereka itu mengagumi Allah bangsa lain, yaitu Allah dari bangsa Asyur. Nah mereka ini lupa adik-adik kalau ternyata Allah yang mereka sembah itu bahkan jauh lebih dahsyat daripada Allah bangsa Asyur, tapi mereka malah mengagumi Allah bangsa lain. Nah adik-adik, di sini bangsa Israel menjadi tergelincir. Maka dari itu Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Allah mengutus Nabi Hosea kepada bangsa Israel untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali pada jalannya Tuhan adik-adik. Nah, pesan Tuhan untuk kita adalah pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Tuhan menjanjikan sebuah pemulihan.
Nah, seperti tanah yang gersang yang tidak ditumbuhi tanaman menjadi sebuah dataran yang subur yang penuh dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Nah, supaya kita lebih ngerti lagi, adik-adik Kak Angel ajak semua untuk pejamkan mata kita. Kita mau bayangkan ada sebuah dataran yang gersang, sebuah hamparan yang tidak ditumbuhi tanaman satupun. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah tunas dan kemudian memenuhi dataran itu sehingga menjadi sebuah dataran yang subur dan penuh dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Begitu luar biasa kan adik-adik? Sekarang boleh buka lagi matanya. Kita mau tangkap pesan ini dengan sukacita adik-adik. Intinya apa? Kita harus terhubung dengan Tuhan. Adik-adik masih ingat kan visi kita 2020 yaitu connected to God. Nah, kita harus senantiasa terhubung sama Tuhan, melekat pada Tuhan sebagai pokok, melekat pada Yesus dan juga bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Nah, adik-adik, ada dua hal yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Yang pertama adalah prinsip pertobatan. Sama-sama bilang pertobatan. Nah, maksudnya apa sih adik-adik? Kita harus tahu nih, pertobatan itu bukan cuman sekedar kita ngomong aja, cuman sekedar di mulut aja, tapi pertobatan itu sungguh-sungguh kita lakukan. Nah, ada 3 langkah nih adik-adik, Kak Angel mau jelasin ya. Yang pertama, pertobatan itu ketika kita dengar firman lalu kita menyadari bahwa ternyata kita salah dan kita menyesalinya. Kemudian yang kedua, kita tidak melakukannya lagi. Nah, tidak berhenti sampai di situ adik-adik, tapi ada langkah yang ketiga, yaitu kita mulai hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu contoh, misalnya adik-adik dulu suka berbohong, suka berkata yang tidak benar, suka fitnah orang, suka melawan orang tua. Nah, sekarang adik-adik dengar firman nih, terus adik-adik menyadari dan menyesali. Kemudian ya adik-adik tidak melakukannya lagi. Tapi tidak berhenti sampai tidak melakukannya lagi, tapi adik-adik mulai hidup sesuai dengan kebenaran. Ya, adik-adik mulai perkatakan hal-hal yang benar sesuai dengan firman yang kita renungkan setiap hari, perkataan kita sehingga bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, itu namanya pertobatan. Buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang. Gitu adik-adik. Nah, kalau Kak Angel punya contoh nih. Dulu saya suka berbohong. Kalau sekarang saya udah jarang berbohong. Apakah itu bertobat adik-adik? Tentu kalian bisa jawab kan kalau kalian mengerti ini. Ternyata bertobat itu bukan sekedar itu, tapi kita menghasilkan suatu buah pertobatan. Amin adik-adik. Sekarang Kak Angel ajak kita untuk sama-sama komitmen. Hal apa nih kira-kira kita pikir udah bertobat, ternyata belum bertobat. Kita boleh catat dan kita renungkan. Kita mau sama-sama belajar untuk lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, yaitu pertobatan yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk poin yang kedua adalah prinsip pertumbuhan. Nah, setelah kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan menjanjikan suatu pemulihan. Seperti Kak Angel bilang tadi, hamparan tanah gersang menjadi sebuah dataran yang subur, penuh dengan tanaman yang bermanfaat. Kita mau tangkap ini, kita mau amini ya prinsip pertumbuhan ini dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati buahnya, kita menikmati hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Intinya mudah sekali adik-adik, kita harus terus terhubung dengan Tuhan, kita terus bangun kehidupan rohani kita setiap hari baca firman, doa, dan kita merenungkannya sungguh-sungguh sehingga setiap langkah dan perbuatan yang kita lakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa yang sudah siap melakukan firman Tuhan hari ini, menangkap firman Tuhan hari ini, boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Yesus. Tuhan, kami mau berjalan kepada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Di sini aktivitas hari ini adalah bercocok tanam. Nah, sekarang Kak Angel kasih tahu dulu ya alat dan bahan-bahannya. Di sini ada cup plastik, ada kapas, ada kacang hijau dan juga air. Nah, di sini Kak Angel juga mau kasih tahu kita bisa tanam di cangkang telur seperti ini. Kalian tinggal buka atasnya, terus kalian boleh rebus sebentar sekitar 3 menit dan siap untuk dipakai. Langkah yang pertama, kita mau kasih kapas dulu ke cup plastiknya. Nah, kemudian kita kasih sedikit air. Jangan sampai terlalu basah ataupun terlalu sedikit airnya ya. Nah, tinggal kita tanam kacang hijaunya. Kita pilih kacang hijau yang bagus ya adik-adik, kita rendam dulu. Jangan sampai kita ambil yang mengambang. Oke, jumlahnya terserah adik-adik ya. Kalau kalian mau hasilnya lebih banyak, kalian bisa taruh lebih banyak lagi. Oke, udah jadi adik-adik, kalian tinggal tunggu sekitar 1 minggu dan disiram 2 hari 1 kali. Nah, maksud dari aktivitas ini adalah seperti pesan Tuhan tadi, kalau Tuhan menjanjikan pemulihan buat kita dari hamparan gersang menjadi sebuah dataran yang subur dan penuh dengan tanaman yang bermanfaat. Kita lihat pertumbuhan, contohnya dari aktivitas ini. Kita lihat bagaimana sih pertumbuhannya dan kita juga bisa ingat akan pesan Tuhan ini. Nah adik-adik, ini kira-kira pertumbuhan yang udah Kak Angel tunggu selama 1-2 minggu. Kalian bisa coba di rumah ya. Tuhan berkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.